Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya Winda tiba di rumah. Bu, ibu. Rumah terlihat kosong, semua tertata rapi, tapi tidak ada orang. Untung dia selalu punya kunci cadangan, jadi bisa masuk kapan saja. Kemana mereka? Winda lantas duduk kemudian mencari ponselnya. Ia akan menghubungi Bu Susi. Halo, Bu Susi? Halo? Halo, Mbak, ini saya di rumah sakit. Wajah Winda langsung berubah panik. Ibu kenapa, Bu Susi? Bu Risa baik-baik saja, tapi Pak Lukman tetangga kita sekarang di UGD. Apa karena ibu saya? Tebak Winda, wajahnya berubah pasrah ketika mendengar ucapan Bu Susi di telepon. Rumah sakit. Di sebuah rumah sakit, Winda bergegas menyusuri lorong, mencari ibunya dan Bu Susi. Mana ibu? Tanya Winda saat melihat Bu Susi. Bu Susi kemudian menatap ke dalam ruangan. Ia sejak tadi menunggu kedatangan Winda di depan pintu. Ibu kenapa? Dilihat ibunya diam saja dengan tatapan kosong. Bu Susi, ibu saya kenapa? Rasanya Winda menyesal ikut acara yang diselenggarakan kantornya. Jika ia tahu akan seperti ini, ia tidak akan pergi dan meninggalkan ibunya. Mungkin sebentar lagi akan tertidur, sudah diberikan obat penenang, ucap Bu Susi yang melihat Winda. Mereka kemudian keluar agar Bu Risa bisa tenang. Ceritakan pada Winda, Bu, bagaimana mulanya sampai ibu menyerang Pak Lukman. Saya juga tidak tahu bagaimana jelasnya. Saat saya tinggal masuk ambil air untuk cucu saya, Bu Risa sudah keluar. Dan saat Pak Lukman turun dari mobil, sambil merangkul putri pertamanya yang baru pulang dari Bandung, Bu Risa mengambil batu dan langsung memukul putri Pak Lukman. Pak Lukman pun melindungi putrinya. Entah kenapa, Bu Risa semakin murka dan memukul kepala Pak Lukman berkali-kali. Cerita Bu Susi dengan tidak percaya atas apa yang ia lihat sendiri. Winda langsung terduduk lemas, matanya berkaca-kaca. Pasti ibunya mengira itu suami dan selingkuhannya yang memang masih muda. Tidak kuasa mendengar kronologis yang sebenarnya, tiba-tiba 3 polisi datang ke arah mereka. Apa benar Nyonya Risa di dalam? Winda membekap mulutnya sendiri. Ia menggeleng pelan, tapi polisi itu langsung masuk. Tap, tap, tap. Dari jauh terlihat seorang ibu-ibu berjalan dengan gusar. Matanya sembab, ada kemarahan dalam sorot matanya. Saya mau keadilan, Pak Polisi. Wanita itu sudah menganiaya putri dan suami saya. Hanya karena suami saya tidak melawan, karena dia pria, bukan berarti saya diam. Pokoknya saya mau keadilan ditegakkan. Suami saya masih dalam keadaan kritis. Saya tidak mau ibu yang punya penyakit mental ini dibiarkan begitu saja. Saya mau dia tanggung jawab. Cerocos ibu-ibu yang ternyata istrinya Pak Lukman tersebut. Ia marah-marah sambil menunjuk wajah Bu Risa yang bengong tidak tahu apa yang terjadi. Ya, setelah melakukan pemukulan, Bu Risa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat bajunya penuh darah, ia malah bertanya pada Bu Susi, ini ketumpahan saus dari mana? Sepertinya kondisi mental Bu Risa sudah semakin parah. Mau atau tidak, Winda harus menyerahkan semua pada yang berwajib. Bu Risa, mari ikut bersama kami, ujar salah satu pria berseragam polisi tersebut. Mau kemana Pak Polisi? Tanya Bu Risa lugu dengan wajah polos. Ibu sudah memukul suami dan anak saya. Suami saya bahkan belum sadar sampai sekarang, teriak istri Pak Lukman yang tidak bisa mengontrol emosinya. Polisi mencoba menenangkan istri Pak Lukman, sedangkan Winda, ia hanya bisa memeluk ibunya sambil menangis. Ibu mukul orang, Win. Gak benar kan? Ngapain ibu mukul orang? Ibu kan gak gila, mukul orang tanpa sebab. Bilangin, Win, mereka pasti salah paham sama ibu, ucap Bu Risa dengan tatapan lembut, kemudian mengusap pipi Winda yang basah. Winda tidak bisa berkata-kata, hanya bisa merasa sesak melihat para polisi memegang kedua lengan ibunya. Win, ibu mau dibawa kemana? Winda, panggil Bu Risa yang mulai gelisah saat melihat Winda menangis. Winda. Lama-lama panggilan itu berubah menjadi suara yang lebih keras. Bu Risa pun histeris ketika dimasukkan ke dalam mobil polisi. Winda berlari mengejar, tapi polisi meminta untuk kerjasamanya, dan Winda pun hanya bisa menangis di depan rumah sakit, menatap ibunya yang dibawa ke kantor polisi. Bu Susi merasa iba melihat nasib Winda dan ibunya. Ia pun hanya bisa memberikan pelukan untuk menenangkan.
Ujian datang bertubi-tubi. Keluarga Pak Lukman menuntut ibunya. Mereka bahkan menyewa pengacara untuk meminta ganti rugi yang jumlahnya tidak main-main. Kediaman Winda. Suami saya kehilangan satu mata akibat pukulan yang ibumu berikan. Sementara putri saya, dia harus mendapat jahitan di pelipisnya. Saya rasa 500 juta tidak sebanding dengan mata suami saya, ujar istri Pak Lukman. Ia datang bersama pengacara dan keluarganya untuk meminta ganti rugi. Tapi Bu, ini 500 juta, apa ini tidak berlebihan? Suami saya cacat, dia harus keluar dari pekerjaan yang selama bertahun-tahun tempatnya bekerja mencari nafkah. Anak saya juga masih kecil-kecil, kamu pikir ini sebanding? Ujar istri Pak Lukman yang sepertinya malah ingin memeras Winda. Tapi Bu, saya tidak mau tahu, sebulan dari sekarang kamu harus berikan ganti rugi yang saya sebutkan. Bahkan menjual ginjal pun aku rasa nggak cukup, batin Winda yang pasrah. Ayo Pak, kita pergi, ucap istri Pak Lukman sembari meletakkan surat gugatan untuk ibunya Winda. Selepas tamu tidak diundang itu pergi, Winda seperti orang linglung. Dia bingung mau cari uang sebanyak itu kemana. Ingat orang yang selama ini paling loyal hanya Bu Venita. Ia pun akan meminjam pada wanita tersebut. Esok harinya, di Turshine Groups, ruang kerja Bu Venita. Tok tok tok. Masuk. Winda kemudian menemui bosnya. Ada apa? Perasaan saya tidak manggil kamu. Apa? Winda merasa sangat tidak enak, tapi ia harus mencoba untuk meminjam uang pada bosnya itu. Ini, Bu, boleh saya mengajukan pinjaman? Kamu pikir saya bank? Celetuk Venita spontan. Hentikan Winda, kalau kau lanjutkan kau tambah malu dan sakit hati. Winda memasang senyum, kemudian kembali berbicara. Maaf mengganggu waktunya. Venita memasang muka kulkas, dingin dan tidak punya rasa empati. Ia memang sangat benci orang miskin dan suka ngutang. Gagal pinjam uang pada atasan, Winda terlihat kusut dan tidak bersemangat. Lo kenapa? Winda menoleh, dilihatnya Ratu Gosip menatapnya penuh selidik. Gak apa-apa. Idih, wajah lo kusut banget, kayak kebanyakan beban hidup, ucap wanita yang cantik, rambut pendek, wajah oval yang bernama Nadia tersebut. Mendengar ucapan Nadia yang mengandung candaan itu, Winda yang pikirannya seperti benang kusut hanya tersenyum kecut. Jangan senyum seperti begitu, lo ada masalah, cerita ke gue. Aku cerita ke kamu, satu kantor langsung tahu, batin Winda. Gak ada apa-apa. Udah ya, aku bikin kopi dulu, kamu mau? Nadia menggeleng, Winda pun meninggalkan rekan kerjanya itu. Saat membuat kopi, Winda sempat melamun. Tatapan matanya memang tertuju ke arah coffee maker, tapi pikirannya kemana-mana. Ia baru tersadar saat temannya yang paling seksi berjalan ke arahnya sambil telepon. Berapa DP-nya? Aku mau di TF sekarang. Ada barang yang baru launching dan produk terbatas. Pokoknya kirim sekarang, aku mau dibayar di muka. Oke, 50% dulu gak apa-apa. Wanita itu kemudian menatap Winda dan melempar senyum. Dia tambah sumringah saat ada notif dari M-Banking. Yes, gampang banget sih cari duit, gumam wanita tersebut. Seketika Winda langsung melirik. Bisnis apa sih? Tanya Winda kepo. Teman sekantor Winda hanya tersenyum tipis. Ada deh, pokoknya gak banyak modal tapi hasilnya gede. Wanita itu tersenyum penuh arti. Winda semakin penasaran, apalagi bulan ini ia butuh uang ratusan juta untuk kasus hukum yang menjerat ibunya. Bora, ajakin gue dong, butuh duit banyak nih, ucap Winda kemudian tanpa malu-malu lagi, sebab ia sudah kepepet. Bora langsung terkekeh. Oke, nanti malam lo ikut gue. Nanti malam? Malam ini? Kebetulan nanti malam gue ketemu sama investornya, yakin deh lo bakal auto tajir. Bisnis apa sih? Gak usah kepo, datang aja ntar malam, nanti gue chat lagi. Sekarang gue sibuk. Setelah membuat kopinya sendiri, Bora langsung meninggalkan Winda. Super Club. Bora, kamu yakin kita ketemu investor di sini? Tanya Winda yang merasa aneh saat mobil yang dikendarai Bora berhenti di basement sebuah klub elit di ibu kota. Yuk turun. Ayo, kamu bilang butuh uang, just info aja ya. Kamu tahu tas yang aku pakai ini, mau lebaran monyet nunggu bonus dari kantor juga gak bisa kebeli. Ini harganya hampir 1M, dan dari bisnis ini. Ayo, Bora meyakinkan agar Winda tidak ragu untuk ikut dengannya. Tapi, udah,
Lo butuh berapa? Gua ada investor. Dia loyal banget. Bisnis yang menjanjikan pokoknya. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, Winda berjalan mengikuti Bora. Ruang VIP. Ini adalah klub paling bagus yang pernah Winda datangi. Daripada seperti ke ruangan klub malam, ini malah seperti presidential suite di hotel bintang 5. Bora, kamu mau kemana? Winda gelisah saat Bora meninggalkan dirinya sendirian. Bentar, gua angkat telepon dulu. Winda duduk dengan gelisah, kakinya digoyang terus karena merasa tidak nyaman. Klek, Winda menoleh melihat siapa yang datang. Cepet Win, beresin barang lo, gawat ada pelanggan brengsek. Winda yang tidak tahu apa-apa, ia bergegas meraih tasnya yang sempat ia letakkan di sofa, tepat di sampingnya. Ada siapa? Hus, udah lo ikutin gue aja. Mereka menuju pintu khusus dan tembus pintu samping, pintu yang hanya digunakan untuk waktu darurat seperti sekarang ini. Mungkin Winda lagi apes, bukannya keluar dari masalah, ia malah dapat masalah baru. Beberapa polisi tanpa seragam menghadang keduanya di depan pintu. Ya, mereka sedang menyamar untuk melakukan penggerbekan. Sial, mati kita, desis Bora sambil menunduk. Sementara Winda, ia seperti orang linglung. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ketika polisi membawa mereka, sepanjang jalan Winda nampak syok. Ternyata Bora pemain lama dan sudah menjadi incaran selama ini. Malang bagi Winda, demi mencari uang lebih, kini ia malah terjebak pada kasus baru yang pasti akan mencoreng namanya. Kantor polisi. Winda mencoba menghubungi sang ayah. Ayah yang lama memutuskan hubungan dengannya. Ia mau minta tolong, sebab Winda butuh seseorang yang bisa ia mintai tolong. Tapi apa yang terjadi? Jangankan diangkat, nyambung saja tidak. Wanita itu malah frustasi ketika melihat beberapa wanita dengan pakaian seksi duduk bersamanya di ruangan yang sama. Mau tidak mau, ia menghubungi Bu Venita. Apa? Kantor polisi? Gila kamu Winda, teriak Bu Venita heboh di apartemen mewah miliknya. Bantu Winda, Bu. Winda sumpah gak pernah mau jual diri Winda. Ngapain kamu pergi sama Bora? Gila kamu. Dia itu simpenan om-om. Astaga Winda, ada apa dengan isi kepalamu itu? Ujar Bu Venita frustasi. Venita marah-marah. Ia meneriaki Winda panjang lebar. Tapi kali ini ia tidak mau membantu. Kasus ini sangat memalukan. Mana mungkin ia mau ke kantor polisi membantu Winda. Image dirinya akan tercemar. Sorry Win, kali ini saya benar-benar gak bisa bantu. Winda mengusap wajahnya dengan kasar, menjambak rambutnya sendiri. Tut, kau benar-benar bodoh Winda.